من هول اليوم الموعود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الخير المولود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المتصفي بالكرم والجود وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, melalui mimbar khutbah ini, marilah senantiasa kita saling mengingatkan agar selalu terus-menerus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kita tanamkan lebih dalam nilai-nilai ketakwaan itu di dalam jiwa kita, sehingga setiap ucapan dan perilaku yang kita lakukan terpancar cahaya batin yang bersih dalam bimbingan Allah yang Maha Kasih. Di samping itu, nilai-nilai tersebut juga kita tanamkan dalam jiwa keluarga kita sebagai benteng agar terhindar dan selamat dari siksa api neraka. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Adapun tema khutbah kita pada kesempatan Jumat yang mulia ini, yakni membentengi diri dan keluarga dari siksa api neraka. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan tanggung jawab yang paling mendasar dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, membangun diri dan keluarga dengan moralitas agama sebagai wujud dari upaya untuk menjaga dan membentengi diri serta keluarga dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatu ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. At-Tahrim ayat 6. Berbicara dari seruan ayat ini, masyarul muslimin, kita harus berusaha memaksimalkan mungkin untuk menjaga diri dan keluarga kita dari siksa api neraka. Kita senantiasa mengoreksi diri apakah tanggung jawab itu telah kita laksanakan dengan baik, atau malah sebaliknya, justru selama ini kita tidak disibukkan, kita lebih disibukkan oleh urusan-urusan yang lain, sekali tidak bersentuhan, yang sama sekali tidak bersentuhan dengan pesan ayat tersebut, atau kita tidak begitu tertarik untuk peduli mengenai tanggung jawab dalam masalah itu, atau bahkan sama sekali tidak menyadarinya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kiranya menjadi penting untuk mengevaluasi sampai di mana kesungguhan kita memposisikan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam merealisasikan perintah tersebut, serta apa sesungguhnya orientasi yang sedang kita bangun dalam kehidupan ini. Adakah relevansinya dengan pesan ayat tersebut? Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya tidak ada manusia yang tidak berkeinginan atau bercita-cita untuk memberikan arti hidup ini dengan sebaik-baiknya. Untuk mewujudkan cita-cita dan keinginan itu, mereka menempuh caranya masing-masing. Namun sebagai orang yang beriman, harus tetap memperhatikan rambu-rambu dan moralitas agama, agar tidak justru pengejaran cita-cita itu mencelakakannya, karena semua itu tujuan akhir yang ingin dicapainya adalah kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia dan di akhirat. Tetapi ada di antara manusia yang tidak tahu jalan,
atau keliru di dalam menempuh jalan yang dapat mengantar kepada tujuan yang sesungguhnya, melainkan terjebak pada kondisi yang terkadang tidak disadari, semakin menjauhkan diri dari arah tujuan hidup yang sebenarnya. Manusia memang bisa berada pada jalan yang salah karena berbagai macam faktor yang melatar belakanginya. Ada kalanya karena belum mengerti, ada juga karena keterpaksaan, dan ada pula karena ketidakmampuan untuk mengendalikan diri. Maka hal terpenting bagi kita sebagai orang yang beriman adalah kemauan diri untuk mengubah dan memperbaiki diri dengan kembali kepada hati nurani masing-masing dan menempuh kehidupan melalui syariat agama yang dapat dipastikan akan mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara tekstual, ayat tersebut merupakan perintah kepada setiap manusia yang beriman untuk melindungi diri dan keluarganya dari api neraka, karena neraka itu merupakan tempat kembali yang paling hina dengan siksanya yang amat pedih. Kepedihan siksa neraka itu ditimpakan kepada mereka yang tidak tahu menjaga diri dan keluarganya daripadanya sebagai balasan atas segala kekufuran, kejahatan, kemaksiatan dan kejoliman yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia. Maka ia akan mendapatkan balasan atas segala perbuatan itu. Orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu pada hari kiamat berwajah hitam pekat, penuh dengan kehinaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina istawaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Yang artinya, ingatlah akan hari yang di waktu itu ada muka yang menjadi perih, ada muka yang menjadi putih berseri, dan ada pula muka yang menjadi hitam muram. Adapun orang-orang yang menjadi hitam muram mukanya karena mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran itu. Al-Quran surah Ali Imran ayat 106. Kemudian Allah berfirman, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adaban faqal adabi bima kanu yufsidun. Artinya, orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Al-Quran surah An-Nahl ayat 88. Api neraka mengelilingi dan mengepung orang-orang kafir dari segala penjuru, dan tikar penghuni neraka adalah api. Itu adalah api. Allah Subhanahu wa taala terangkan, lahum min jahannama mihadu wa min fawqihi ghawash wa kadzalika najzid dzalimin. Yang artinya, mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut berupa api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 41. Penghuni neraka itu berselimut api yang mengelilingi mereka dari atas dan bawah mereka, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, yauma yashahumul adabu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Yang artinya, pada hari mereka ditutup oleh siksaan dari atas mereka dan hari bawah kaki mereka dan dari bawah kaki mereka. Al-Ankabut ayat 55. Allah juga menerangkan, lahum min fawqihim dulalun minan nar wa min tahtihim dulalun. Yang artinya, bagi mereka lapisan-lapisan api di atas mereka, dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api. Al-Quran surah Jumar ayat 16. Masyaallah muslimin rahimakumullah, malaikat azab membelenggu dan merantai leher dan tangan mereka, lalu dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala.
Di dalam neraka itulah mereka tersiksa dengan siksaan yang amat pedih. Sungguh siksa neraka itu amat dahsyat dan mengerikan. Untuk mengetahui kepedihan siksaan di neraka dan berbagai bentuk siksaan yang ditimpakan kepada para penghuni neraka itu, perhatikan juga ayat falladzina kafaru qutti'at lahum thibabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid kullama aradu ay yakhruju minha min ghammi u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Yang maknanya maka orang-orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih di atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada di dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi setiap kali mereka hendak keluar dari neraka. Lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakan azab yang membakar ini. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 19 sampai ayat 22. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ayat-ayat tersebut tergambarlah betapa besarnya penderitaan dan kepedihan yang ditumpahkan kepada mereka tanpa ada kesempatan barang saat pun untuk istirahat dari siksaan tersebut. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha menghindarkan diri kita dan keluarga kita dari neraka itu semaksimal mungkin. Terhindar dari siksaan itu merupakan kebahagiaan yang tidak ada bandingannya. Artinya, kebahagiaan, kesejahteraan dan ketentraman hidup yang sesungguhnya adalah manakala mampu melindungi diri dan keluarga dari siksa api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman hajada liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bil malaikati qudsihi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa ajibullah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat. Allahumma ansur man nasarad din wa akhdhul man khadal muslimin wa adil kalimatika ila yaumiddin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa aslih data bainihim
اللهم دفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والسيوف المختلفة والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر البلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.